때 찾아 달려 vroom vroom 목소리를 가다듬어 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Diani Anggreni. Saya dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan mereview film pendek. Yang saya review pertama ada film Tilik. Film Tilik ini merupakan film pendek yang bercerita tentang sekumpulan ibu-ibu yang ingin menjenguk bu lurahnya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Dan secara garis besarnya film Tilik berceritakan tentang kegiatan menjenguk orang yang sedang sakit. Berlatar belakang di atas sebuah truk transportasi yang dia pakai untuk menjenguk bu lurah ke rumah sakitnya. Film Tilik ini ada beragam pesan untuk para penontonnya, mulai dari masalah agama, terus sosial masyarakat, politik, dan masih banyak lagi. Peran di para peran tokoh di film Tilik ini salah satunya ada Bu Tejo. Bu Tejo salah satu tokoh yang penting dalam film Tilik ini. Peran Bu Tejo diperankan oleh Siti Fauzia. Bu Tejo atau Bu Siti Fauzia ini dulu pernah viral juga, dan film ini tuh diambil di latar belakangi perjalanan dari kampung menuju kota Yogyakarta, dan memberikan gambaran yang jelas akan latar belakang para tokohnya. Dan pengambilan untuk latar belakang atau penyutingannya menurut aku sih bagus ya. Itu aspek estetiknya luar biasa, kayak benar-benar menyorot pemandangan perjalanan gitu, jadi kayak enak dipandangnya juga. Kelebihan dari film Tilik ini tuh udah bagus, terus banyak beragam yang bisa kita ambil, terus kayak bisa kita cerna gitu, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya menurut aku kalau kekurangan dari film Tilik ini mungkin kata-kata kasarnya ya menurut aku agak kurang enak kalau kata kasarnya kayak gitu. Dan aku merekomendasi banget untuk kalian nonton film pendek Tilik ini. Oke, lanjut ke film kedua yang akan aku review. Itu ada film Anak Lanang. Film Anak Lanang ini berceritakan tentang 4 orang anak sekolah dasar SD yang membahas kehidupan sehari-harinya di atas beca. Nah, becanya ini tuh beca langganan untuk ngejemput mereka pulang sekolah. 4 anak ini ada bernama Sul, Sigit, Yudo, dan satunya lagi itu namanya nggak disebutin di dalam cerita gitu, jadi belum tahu siapa namanya ini gitu, karena di filmnya nggak dikasih tahu gitu. Di tokoh Sigit ini dia anak bertipikal rajin, kalau misalnya ada PR dari sekolahnya dia langsung ngerjain, dan sedangkan kalau temen-temennya nunggu si Sigit selesai ngerjain baru dia ngelihat, istilahnya kayak nyontek gitu. Nah, kalau misalnya si tokoh Sul ini dia suka banget main PS, dan Yudo dan satu anaknya lagi yang namanya nggak disebutin di cerita, mereka selalu bertengkar, istilahnya kayak ngomong kayak bertengkar gitu kalau di atas di beca gitu pas saat pulang sekolah. Dan tukang beca sendiri mempunyai tipikal yang dapat mencairkan suasana dan menenangkan suasana kayak gitu. Nah, dalam obrolan tersebut terdapat unsur sikap saling ejek sih. Jadi film pendek Anak Lanang ini diambil di perkampungan di Jogja juga. Suasananya di saat pulang sekolah gitu. Kalau misalnya untuk kelebihan dan kekurangan filmnya, mungkin kelebihannya menurut aku bagus sih, kayak
kayak seru sih menurut aku ya kalau kelebihannya dari film Anak Lanang. Cuman kalau dari kekurangannya itu ya ada ejekan-ejekan dan juga mungkin dari pengambilan syutingnya juga menurut aku agak sulit, tapi bagus kan ya gitu. Oke, lanjut ke film reviewan ketiga, yaitu ada film pendek yang berjudul Singsot. Film Singsot ini bergenre horor. Jadi di film ini tuh ada seorang kakek dan cucunya yang lagi main dengan burungnya di teras, dan si kakek sama cucunya ini kayak lagi bersiul gitu ke burungnya supaya burungnya ini tuh ikutin si kakek sama cucunya ini, kayak istilahnya nyautin gitu ya. Tapi pas lagi kayak asik kayak gitu, tiba-tiba si ada neneknya yang memperingati untuk berhenti bersiul gitu. Kayak kalau misalnya bersiul itu tuh nggak boleh gitu, karena di situ posisinya lagi menjelang malam hari kan, karena kayak nggak boleh gitu lah, kayak orang istilahnya mitos lah ya, mitos jika bersiul di malam hari bisa mendatangi arwah gitu kan, arwah penasaran kayak gitu kata neneknya gitu kan. Nah terus habis itu namun si cucunya ini tidak percaya kayak atas mitos yang neneknya bilang, dan si cucunya ini tuh kayak masih terus bersiul hingga membuat neneknya tuh sebal gitu loh. Dan tidak disangka saat akan ditinggal pergi ke rumah tetangga sama neneknya, bocah laki-lakinya itu, si cucunya ini mengalami beragam hal menyeramkan yang membuat si cucunya ini ketakutan di rumah situ dan memutuskan untuk tidak bersiul lagi karena dia mulai percaya gitu kayak gitu. Dan kalau menurut aku pribadi ya, dari film Singsot bergenre horror ini akhirnya itu akhirnya nggak terduga gitu. Dan kalau menurut aku bagus ya seru gitu kalau dari film Singsot ini. Dan mungkin juga ya satu lagi nih, untuk pengambilan syutingannya itu kayak di Jogja, terus dia itu di rumah ya, jadi tokohnya ada si kakek, nenek, dan cucunya ini kayak gitu. Pokoknya 3 reviewan film pendek ini bagus semua sih kayak, dan berlatar belakangin semuanya itu Jogja kayak gitu, seru sih. Oke baik, cukup sekian reviewan film pendeknya dari saya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau kurang mengenakan atau videonya kurang mengenakan di kalian, dan semoga kalian juga suka, dan saya juga hanya manusia biasa dan ada salahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 흔들리게 널 뛰어봐 본능을 따라 여긴 이미 paradise 최초 이를 다시 쓰는 brand new life Don't tie me up